Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sudah menjadi rahasia umum bahwa jika suatu aliran listrik terendam air, maka akan menyebabkan aliran listrik tersebut mati. Seperti contoh, jika kita sedang mencharger handphone, kemudian tidak sengaja charger handphone tersebut tersiram air, maka apa yang akan terjadi? Ya, betul. Yang akan terjadi adalah matinya aliran listrik pada charger handphone tersebut. Atau yang sering kita dengar dan sering kita sebut dengan konsleting listrik. Nah, tapi tahukah teman-teman semua bahwasanya ada larutan yang mana jika tersiram kepada aliran listrik, maka tidak akan menyebabkan konsleting listrik? Ya, larutan itu disebut larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit adalah larutan yang mana dapat menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang mana tidak dapat menghantarkan listrik. Seperti contoh yang tadi, jika charger handphone kita tersiram air, kemudian listriknya mati, maka itu air tersebut tergolong larutan non-elektrolit karena tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, di sini saya akan mencoba membuat riset atau melakukan praktikum sederhana untuk yang pertama membuktikan bahwa betul adanya larutan elektrolit atau larutan yang dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, akan menunjukkan ciri-ciri sederhana yang menunjukkan bahwa suatu larutan itu termasuk larutan elektrolit, ciri-cirinya bagaimana, gitu. Nah, di sini saya akan mencoba praktikumnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ke praktikumnya. Saya Krisna Taufik Wibiksana, selamat menyaksikan. Baik, mari kita lanjut ke praktikum mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelumnya mari kita siapkan alas terlebih dahulu guna untuk membuat alat penentu suatu larutan tergolong larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit. Jadi sebelumnya kita akan membuat terlebih dahulu alat uji cobanya. Nah, di sini saya akan langsung membuat alat uji cobanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat alat uji coba untuk menentukan suatu larutan termasuk larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit. Nah, sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak buatkan tutorial mengenai cara pembuatan alat uji cobanya, karena
pertama akan menguras banyak waktu. Kedua, saya kira teman-teman semua sudah bisa searching mengenai cara pembuatannya. Namun, ada beberapa hal yang kadang salah dalam pembuatan alat uji cobanya. Yang pertama, kita harus menyesuaikan antara tegangan volt dari lampu dengan tegangan volt dari baterai. Jangan sampai tegangan volt dari baterai lebih besar dari tegangan volt dari lampu. Karena jika baterai tegangannya lebih besar, maka otomatis nanti lampu akan cepat rusak dan mati. Begitu. Jadi, optimalnya jika lampunya tegangannya 12 volt, otomatis baterainya pun harus 12 volt. Itu optimalnya. Namun jika baterainya lebih rendah, itu juga bisa. Namun, terangnya cahaya dari lampu akan sedikit kurang. Nah, intinya jangan sampai tegangan volt dari baterai lebih besar dari tegangan volt dari lampu. Nah, kalian nanti bisa lihat sendiri identitas dari tegangan volt dari baterai dan lampu bisa dilihat nanti dari baterainya dan lampunya itu sendiri. Begitu. Nah, sebelumnya mari kita uji coba dulu apakah alat uji coba ini sudah bisa digunakan atau belum. Yang pertama, mari kita tes terlebih dahulu. Ini sudah nyala. Jadi teman-teman bisa menggunakan tombol on off ataupun tidak. Namun di sini saya menggunakan tombol on off, begitu. Dan sebagai catatan, di sini saya menggunakan lampu yang bertegangan 12 volt dengan batu baterai yang kecil sebanyak 5 buah bertegangan 1,5 volt tiap baterai, ada 5 jadi 7,5 volt. Jadi tegangan volt dari baterai lebih rendah dari tegangan volt dari lampu. Begitu. Dengan pembuatan atau rangkaian baterainya sebagai berikut. Nah, begitu. Sekarang kita langsung ke praktikum penentuan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, yang pertama, kita menggunakan air keran terlebih dahulu. Uji coba terlebih dahulu. Lampu nyala, kita langsung coba ke larutan yang pertama, air keran. Tidak ada gelembung. Dan lampu tidak menyala. Oke. Kita ganti larutan yang kedua, yaitu larutan air enteh. Nah, sebelumnya kita keringkan terlebih dahulu air yang menempel, sisa-sisa air. Oke. Air enteh. Uji coba terlebih dahulu. Menyala. Kita langsung uji coba ke larutan air enteh. Sama seperti air keran, tidak ada gelembung dan lampu tidak menyala. Maka ini termasuk larutan non-elektrolit. Begitu. Kita langsung ke larutan yang keempat, air atau larutan garam. Nah, di sini kita bisa melihat banyak gelembung, kemudian lampunya menyala. Gitu. Berarti ini termasuk larutan elektrolit yang dapat mengantarkan listrik. Nah, kita langsung ke larutan yang kelima, yaitu larutan soda. Seperti biasa, sebelumnya kita lap terlebih dahulu pakunya. Oke. Nah, yang kelima
larutan soda. Seperti biasa, uji coba terlebih dahulu, lampu menyala. Mari kita langsung ke larutan air soda. Di sini kita bisa lihat bahwasannya di dalam air soda pakunya bergelembung sedikit, tetapi lampu tidak menyala. Oke. Sekarang mari kita lanjut ke larutan yang terakhir, larutan yang keenam, yaitu larutan cuka. Seperti biasa, kita lap terlebih dahulu pakunya. Oke. Yang terakhir, larutan cuka. Sebelumnya, seperti biasa, mari kita uji coba terlebih dahulu lampunya. Lampunya menyala. Sekarang kita langsung uji kepada larutan cuka. Di sini bergelembung sedang, namun lampu tidak sampai menyala. Oke. Nah, sekian praktikum mengenai penentuan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi kesimpulannya didapat yang pertama bahwasannya benar adanya ada larutan elektrolit atau larutan yang dapat mengantarkan listrik. Kemudian yang kedua, ciri-ciri larutan elektrolit yaitu ketika alat uji coba ini pakunya dimasukkan ke dalam larutan, salah satu larutan, maka pakunya akan bergelembung pertama, kemudian lampunya menyala. Begitu. Jadi, jika pakunya bergelembung namun lampu tidak menyala, itu tetap bisa disebut larutan elektrolit. Namun, larutan elektrolit yang lemah karena hanya menghasilkan gelembung serta lampu yang redup gitu. Namun jika gelembungnya yang dihasilkan banyak kemudian lampunya sangat terang, maka itu termasuk larutan elektrolit yang kuat gitu. Sekian praktikum mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.